Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dalam Kelas, yang dimana kita akan membahas rumus dan trik-trik dalam menggunakan Microsoft Excel. Dan pada video kali ini, saya akan membahas rumus sum if dan juga rumus sum ifs. Oke, langsung saja kita membahas untuk rumus yang pertama, yaitu adalah rumus sum if, yang dimana rumus sum if sendiri biasa digunakan dalam penjumlahan bersyarat pada Microsoft Excel. Dan kegunaan dari rumus sum if sendiri adalah di mana penjumlahan yang menggunakan metode matematika dan trigonometri. Rumus sum if sendiri pada umumnya adalah rumus yang menjumlahkan dengan sebuah kriteria atau menjumlahkan nilai dengan range yang menggunakan syarat tertentu. Hampir sama dengan rumus sum yang mana sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, tetapi rumus sum if sendiri menjumlahkan data pada range tertentu dan juga menjumlahkan data yang dimana jumlah data tersebut dijumlahkan dan harus mengacu pada kondisi atau syarat tertentu. Di sini saya akan mengartikan dulu sum if berarti jumlahkan jika. Nah, berarti ada jika di sana yang dimaksudkan adalah kriterianya. Nah, di sini sudah ada data penjualan, ini data penjualan minuman, itu dari Kindness Eatery dan Snack periode Januari sampai dengan Agustus. Di sini sudah ada data untuk bulan Januari sampai dengan Agustus, kemudian nama menunya, ukuran dan juga jumlah. Kemudian di sini ada soal yang dimana jumlahkan berapa banyak menu cappuccino selama 8 bulan menggunakan rumus sum if. Nah, jadi sudah jelas bahwasanya kita diperintahkan untuk mengerjakan soal tersebut menggunakan rumus sum if. Jadi yang dicari adalah cappuccino dan latte. Oke, kita langsung saja. Ingat pada video sebelumnya sudah saya jelaskan dalam menggunakan rumus di Microsoft Excel tetap harus menggunakan simbol sama dengan. Jadi langsung saja sama dengan sum if jumlahkan jika buka kurung. Oke, perintahnya langsung diminta range-nya. Range-nya berarti adalah ini. Kemudian F4. F4 sendiri adalah kegunaannya untuk mengunci pada setiap selnya ini, jadi tidak akan berubah jika nanti teman-teman akan mengcopy atau memindahkan file datanya. Kemudian koma, kemudian di sini adalah kriteria di mana perintah dari soal tersebut adalah mencari menu cappuccino. Jadi yang kita cari hanya cappuccino-nya saja selama 8 bulan. Kita lihat di sini cappuccino, kemudian koma, kemudian sum range-nya. Sum range-nya berarti adalah jumlahnya di sini. Kita blok sampai bawah, jangan lupa untuk tutup kurung, kemudian enter. Oke, ini hasilnya sudah ada sebanyak 167. Jadi rumus sum if sendiri di sini teman-teman bisa lihat di formula barnya, sum if jumlahkan jika B6 sampai dengan B13, yang dimana itu adalah merajuk kepada nama menunya di sini, kemudian koma yang mana tadi adalah kriterianya adalah cappuccino yang kita disuruh cari. Kemudian range-nya adalah jumlah di sini, kemudian tinggal enter, jumlahnya 167. Jadi kesimpulannya adalah menu cappuccino selama 8 bulan jika kita hitung menggunakan rumus sum if itu sebanyak 167. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa menggunakan rumus manual yang sebelumnya udah saya bahas di video yang pertama ya. Jadi sama dengan kita jumlahkan manual untuk yang cappuccino saja. Ini ada, kemudian kita tambah ini cappuccino lagi, kita tambah lagi cappuccino. Apakah hasilnya akan sama? Oke, jadi hasilnya sama sebanyak 167. Nah, di sini juga ada soal yang memang sengaja saya buat untuk latte saja, tidak ada dalam perintah soal di sini. Untuk mengingat lagi kita praktekkan lagi untuk rumus sum if-nya ya. Jadi tetap kita sama dengan kita ketik rumusnya sum if. Jika tadi di sini muncul ya teman-teman, di sini teman-teman bisa langsung double klik, jadi dia otomatis sudah akan buka kurung, jadi teman-teman nggak perlu mengetik lagi untuk buka kurung. Nah, jadi yang diminta adalah range-nya adalah tadi ini. Jangan lupa untuk F4 kita kunci, kemudian koma, kemudian kita ingat perintahnya adalah di sini latte. Kita cari ini latte, kemudian kita koma, kemudian sum range-nya ada jumlahnya. Kita scroll lagi, kita scroll lagi, tutup kurung, kemudian enter. Ya, hasilnya 178. Kita bisa hitung lagi ya dengan cara yang tadi. Sama dengan kita latte, kita cari, kita tambah, latte lagi, kemudian latte. Oke, hasilnya 178 sama ya teman-teman. Nah, di sini saya hapus dulu. Saya juga ada cara lain yang tapi tetap menggunakan rumus sum if yang dimana kita mengketik untuk kriteria yang di
perintahkan ya, seperti di soal sini adalah cappuccino. Jadi rumusnya tetap sama dengan sum if. Nah, kita kembali lagi, range-nya adalah ini. Jangan lupa untuk F4-nya, kemudian koma. Nah, ini yang berbeda di sini adalah kita mengetik sendiri untuk kriterianya. Jadi, jangan lupa ketika kita mengklik suatu kalimat dalam Microsoft Excel yang kita ingin menggunakan rumus, itu kita diwajibkan untuk menggunakan tanda petik 2 di awalnya. Oke, jadi tadi cappuccino. Kemudian juga di tanda petik 2 baru koma, kemudian sum range-nya. Tutup kurung. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah jika pada rumus yang awal tadi yang saya contohkan itu kita tinggal mengklik selnya saja. Kalau di sini kita ketikkan selnya. Oke, kita enter. Hasilnya sama 167. Kita praktekkan juga yang untuk latte sama dengan sum if. Buka kurung, range-nya. Ingat yang ini. Jangan lupa F4 untuk mengunci. Kemudian koma, kita klik. Kemudian ketik untuk latte. Jangan lupa petik 2-nya juga, kemudian koma, kemudian sum range-nya, F4, kemudian tutup kurung, enter. Ya, hasilnya tetap sama ya teman-teman. Jadi, itu dia pembahasan saya untuk rumus sum if. Kemudian kita beralih ke sheet selanjutnya, di mana kita akan membahas tentang rumus sum ifs. Oke, di sini sudah ada juga data penjualan. Pada data penjualannya sama dengan sheet sebelumnya, di mana membahas tentang rumus sum if. Bedanya adalah dengan rumus sum if sendiri adalah jumlahkan jika lebih banyak dari kriteria yang sebelumnya di sum if. Jadi sum ifs. Jadi itu lebih dari satu kriteria, itu bisa 2, 3, 4 tergantung dari permintaannya atau tergantung dari data yang diinginkan. Jadi di sini udah ada contoh soal, carilah jumlah total penjualan cappuccino besar dan latte kecil selama 8 bulan. Ini datanya masih sama dengan sheet sebelumnya, yang dimana di sini cappuccino besar dan latte kecil. Nah, jadi di sini ada 2 kriteria, yaitu cappuccino besar dan soal selanjutnya itu adalah latte kecil. Oke, kita langsung saja praktekkan sama dengan sum ifs. Oke, tutup kurung. Nah, perbedaannya di sini adalah yang pertama diminta adalah sum range-nya, yaitu adalah jumlahnya. Jumlahnya di sini kita merujuk kemana? Berarti ke sini. Oke, jangan lupa untuk F4 kita menguncinya. Kriteria range yang pertama yang diminta adalah cappuccino. Kita lihat cappuccino berada di kolom B. Kita scroll sampai bawah, kemudian kita kunci juga agar tidak berpindah range-nya. Kemudian koma, kemudian kriteria pertama adalah cappuccino. Ini kita klik. Ini juga teman-teman bisa ketik ya, seperti yang tadi saya bahas di rumus sum if. Kemudian koma, kriteria keduanya adalah besar, berarti kriteria keduanya ini besar yang ini di kolom ukuran. Jangan lupa F4 untuk menguncinya. Kemudian koma, untuk kriterianya besar kita klik. Nah, di sini ada kriteria 3, 4 dan selanjutnya kalian terserah untuk tergantung dari kebutuhannya teman-teman masing-masing. Karena di sini hanya dimintakan cappuccino besar, berarti hanya 2 kriteria. Langsung kita tutup kurung dan enter. Hasilnya 110. Nah, di sini kita cobakan jumlahkan secara manual ya teman-teman. Sama dengan cappuccino besar, kita lihat cappuccino besar ini ada 45. Tambah, kita lihat lagi. Oh, ini cappuccino besar. Ini cappuccino kecil, berarti tidak termasuk. Nah, 110. Nah, kegunaannya sum ifs ini adalah kita mencari kriteria yang lebih dari satu, yang dimana di sini di permintaannya adalah cappuccino besar, sedangkan di sini ada cappuccino kecil, sehingga yang terhitung atau yang terjumlahkan itu hanya cappuccino besar saja, yang ini dan juga yang ini. Oke, ini saya hapus dulu. Kemudian kita pada soal kedua, yaitu adalah latte kecil. Ini kita sama dengan sum ifs. Ya, ingat yang pertama kali diminta adalah sum range-nya, berarti jumlahnya ini. Kemudian F4 kita kunci, koma, kriterianya adalah yang pertama adalah nama menunya. Kita blok, kemudian kita F4 kita kunci, koma, kriteria yang pertama itu adalah latte. Kemudian koma, kriteria range yang kedua adalah untuk ukuran. Ini dia, kalau untuk ukuran kita blok lagi, kemudian F4 untuk menguncinya, koma, kemudian kita klik untuk kriterianya itu adalah kecil. Oke, kemudian
tutup kurung, dan enter. Hasilnya 123. Kita coba jumlahkan secara manual, hasilnya benar. 70 ditambah dengan 53, hasilnya ya benar 123. Baik, itu dia tadi penjelasan untuk rumus sum if dan juga sum ifs. Teman-teman bisa praktekkan sambil menonton video ini. Jangan lupa tetap untuk support channel dalam kelas yang dimana akan terus membahas tentang rumus dan trik-trik dalam menggunakan Microsoft Excel. Baik, jangan lupa untuk like, subscribe, komen juga karena itu akan membantu kita dalam mengembangkan channel dalam kelas ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.